selamat pagi. Ya, hari ini kita mau mendengar cerita Alkitab ya. Nana mau nggak mendengar? Ya, kita sebelum dengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Nah, kita minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Kita nyanyi tanganku ada dua ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolonglah supaya kami semua anak-anak-Mu mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya, anak-anak, coba perhatikan ya, ini ada sebuah gambar ya. Gambar ini adalah gambarnya Yusuf ya. Nah, ini Yusuf waktu itu masih kecil ya. Nah, anak-anak, Yusuf ini punya 11 saudara ya, 11 saudara. Jadi Yusuf 11, saudaranya 11 ditambah 1 Yusuf berarti semua berapa? Ya betul, 12 ya. Nah, di antara saudaranya ini Yusuflah yang paling disayang sama ayahnya ya. Jadi ayahnya itu sayang sekali sama Yusuf, sehingga waktu itu ayahnya membelikan jubah yang maha indah ya. Wah, ini jubahnya bagus sekali ya. Nah, karena ayahnya yang namanya Yakub ya sayang sama Yusuf ya. Lalu waktu itu Yusuf juga pernah mimpi ya, dia mimpi menjadi raja. Nah, lalu saudara-saudaranya yang 11 tadi timbul rasa iri ya, nggak suka sama Yusuf. Karena apa? Yang pertama, Yusuf disayang sama ayahnya ya, paling disayang, diberikan baju yang paling indah ya. Lalu yang kedua, dia mimpi ingin menjadi raja. Wah, semua saudara-saudaranya itu sangat nggak suka dengan Yusuf ya. Lalu akhirnya si Yusuf ini ya, saudara-saudaranya ini berbuat jahat ya sama Yusuf karena rasa iri tadi ya. Tetapi anak-anak, Yusuf ini sekalipun orang tuanya adalah petani ya, maka Tuhan itu mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir waktu itu anak-anak ya. Jadi sekalipun Yusuf ini anaknya seorang tani ya, tetapi karena disertai oleh Tuhan Yesus, maka Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Waktu itu Mesir itu adalah negara yang paling besar ya di dunia ya. Apa nggak keren gitu anak-anak ya? Karena apa? Hanya anaknya seorang petani bisa menjadi penguasa ya di Mesir. Lalu rahasianya apa ya? Kok bisa sukses ya? Yusuf ini anaknya seorang petani yang biasa, tapi menjadi penguasa di satu negara yang besar ya. Nah, itu namanya hidupnya sukses ya, berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, lalu rahasianya apa ya kok bisa sukses? Nah, kalian pengen tahu nggak? Supaya kalian juga sukses nanti hidupnya ya, bisa ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, Yusuf ini yang pertama nurut sama orang tua. Nah, anak-anak, waktu itu kan kakak-kakaknya itu bekerja menggembalakan domba itu ya, di ladang ya, menggembalakan domba, tepatnya jauh ya, namanya di tempat di Dotan. Nah, anak-anak, lalu ayahnya yang bernama Yakub, Yusuf sini ya, kamu pergi ke tempat saudara-saudaramu ya, nanti apakah selamat mereka, dan kamu membawakan bekal untuk saudara-saudaramu supaya nggak lapar ya. Lalu akhirnya Yusuf ini begitu disuruh oleh ayahnya langsung pergi anak-anak ya, membawakan bekal buat saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, coba kalau kalian disuruh mama atau papa apa langsung pergi, atau aku males ya masih main HP, main game. Nah, anak-anak, kalau Yusuf enggak, Yusuf lalu pergi ya, dia menuju ke tempat di mana saudara-saudaranya mengembalakan domba. Nah, anak-anak, jadi kalau kalian ingin sukses ya, ingin berhasil nanti kalau sudah besar ya, harus nurut sama orang tua ya. Seperti Yusuf
dia nurut sama orang tua. Lalu yang kedua ya, selain nurut, yang kedua ini Yusuf ini rajin anak-anak ya, rajin bekerja. Nah, waktu Yusuf itu waktu masih kecil ya, itu kan sama saudaranya itu dimasukkan ke sumur itu ya, tapi sumurnya itu nggak ada airnya ya, karena saudaranya kan nggak suka sama Yusuf sendiri, karena Yusuf disayang ayahnya, Yusuf juga ingin menjadi raja ya, bermimpi dulu. Lalu karena saudaranya nggak suka, Yusuf dimasukkan ke sumur ya. Lalu setelah masukkan ke sumur yang nggak ada air, lalu ada pedagang Ismail lewat ya, ayo kita ambil aja Yusuf itu ya, dijual aja ya, biar kapok dia, apa jadinya nanti mimpinya. Wah, langsung Yusuf diambil anak-anak ya, lalu dijual. Akhirnya dijual di Mesir, dibeli oleh seorang pegawai istana raja namanya Potifar. Nah, anak-anak kasihan ya, Yusuf ini kan disayang sama ayahnya, tentunya manja ya. Nah, tapi setelah dijual menjadi budak ya, menjadi pembantu anak-anak. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Rajin bekerja ya. Yusuf bersih-bersih rumahnya Potifar ya, lalu juga bekerja di ladangnya, sampai akhirnya Potifar senang sekali. Karena apa? Dia rajin bekerja ya. Nah, anak-anak, jadi kalau anak-anak ingin berhasil, ingin sukses, harus rajin. Rajin apa? Rajin belajar ya, rajin berdoa ya, rajin membaca firman atau menghafal ayat. Kalau anak-anak dikasih ayat hafalan toh harus rajin menghafal ya. Nah, kalau kalian ingin berhasil seperti Yusuf ya, kan Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir karena rahasianya dia rajin ya, rajin belajar, rajin berdoa ya, rajin baca firman, rajin sekolah. Nah, supaya kalian nanti sukses ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, supaya jadi orang yang berhasil, yaitu tidak membalas jahat dengan jahat. Nah, coba anak-anak, waktu Yusuf dicemplungkan ke sumur, enak nggak? Nggak enak kan? Lalu dijual ya, menjadi pembantu ya. Kalian mau nggak jadi pembantu seperti Yusuf? Tentunya enggak kan, nggak enak ya. Apalagi pisah dari orang tuanya, padahal dulunya paling disayang sama ayahnya ya. Tapi dia harus pisah dari orang tua, dari keluarga ya, dari saudara. Dia menjadi pembantu di Potifar ya. Nah, tetapi anak-anak, ketika Yusuf menjadi penguasa ya, menjadi penguasa di Mesir, lalu terjadi kelaparan ya, terjadi kelaparan. Nah, ternyata saudara-saudaranya itu ya disuruh oleh ayahnya, yaitu Pak Yakub ya, kamu pergi sana ke Mesir, beli bahan makanan ya, kalau enggak nanti kita mati kelaparan ya. Nah, akhirnya saudara-saudaranya pergi ke Mesir, padahal Yusuf itu sudah menjadi seorang penguasa ya, menjadi seorang penguasa. Dia yang mengatur semua ekonomi dia di Mesir. Nah, anak-anak, lalu Yusuf ini mengenali, wah ini kan saudara-saudaraku ya. Tetapi saudara-saudaranya mengenal Yusuf enggak? Nggak ada yang kenal. Yusuf pakai baju yang mana indah ya, baju kebesaran ya, karena dia seorang penguasa anak-anak ya di Mesir. Nah, makanya di situ ketika saudara-saudaranya memberi bahan makanan ya, dia senang sekali bisa ketemu dengan saudaranya. Tapi satu saat anak-anak, Yusuf ini memperkenalkan diri ya, saudara-saudara saya ini adalah Yusuf ya. Wah, sampai ketakutan ya, saudaranya takut ya, jangan-jangan balas dendam ya. Dulu kan adik kita itu ya dijahati ya, pernah dimasukkan ke sumur ya, lalu dijual menjadi budak. Nah, anak-anak, kalau Yusuf seperti itu kan bisa saja dia sakit hati ya, dia mau balas dendam, tetapi enggak ya. Yusuf ini ketika saudara-saudaranya ketakutan, laik ya, jangan-jangan nanti kita Yusuf membalas kita dulu melakukan kejahatan ya sama Yusuf ya. Ternyata Yusuf menenangkan hati saudaranya. Saudara-saudaraku ya, kakak-kakakku, adik-adikku, tenang ya, nggak usah takut ya. Saya ini ada di Mesir ya, karena Tuhan yang menyuruh saya. Nah, anak-anak, Yusuf itu hatinya mulia ya. Jadi dia merasa bahwa kalau dia berada di Mesir menjadi seorang penguasa, itu karena Tuhan yang menempatkan di Mesir. Jadi bukan karena
dijual oleh saudaranya, ya diperlakukan dengan jahat oleh saudaranya, enggak ya. Makanya Yusuf tidak membalas jahat dengan jahat. Dia tahu Tuhan itu mempunyai rencana yang indah ya. Nah coba kalau Yusuf nggak jadi penguasa di Mesir, maka saudaranya semua akan mati kelaparan ya. Tetapi karena Yusuf jadi penguasa, maka yang memelihara saudara-saudaranya juga ayahnya Yusuf, anak-anak. Nah jadi anak-anak di sini kita bersyukur ya, ada Yusuf menjadi teladan. Kalau kalian kepingin berhasil, kepingin sukses dalam hidup, ayo kita belajar dari Yusuf ya. Tadi yang pertama apa? Yusuf dia nurut sama orang tua, sama mama papa nurut ya. Nah, kalau disuruh apa nggak bantah ya, tapi harus ikut. Lalu yang kedua apa? Nah, Yusuf ini rajin ya, rajin bekerja ya. Kalau anak-anak harus rajin belajar, rajin baca firman, rajin berdoa ya. Nanti kalian akan dibuat berhasil oleh Tuhan seperti Yusuf ya. Dan yang terakhir, Yusuf ini adalah dia nggak membalas jahat dengan jahat ya. Dia nggak mau membalas dendam kepada saudaranya walaupun dulu pernah disakiti ya, dipisahkan dari orang tuanya, tetapi dia tetap membalas kebaikan ya. Nah, anak-anak, kiranya firman Tuhan ini akan memberikan bagi kita semua ya. Amin. Dan diberkati. Kita berdoa dulu ya, supaya ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Yusuf. Firman Tuhan juga memberikan kepada kami keteladanan Yusuf supaya kami menjadi anak yang berhasil, yang sukses Tuhan di masa depan. Ajari kami seperti Yusuf, yaitu mau nurut sama orang tua, rajin untuk belajar, dan juga tidak membalas jahat dengan jahat. Oh Tuhan, tolonglah supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.